Cat seorang pelacur dan ibu tunggal yang sengaja disewa untuk berpartisipasi ke pesta seks di Montenegro bersama wanita lainnya, di mana pesta itu diperuntukkan untuk orang-orang yang kuat, dalam arti orang penting dalam suatu pemerintahan. Contohnya ini, seorang senat Amerika Serikat bernama Bill, dan ini Djokovic, orang yang mengadakan pesta tersebut. Ada juga Daniel yang merupakan tangan kanannya Djokovic yang tugasnya memantau situasi. God damn, they're having a fun night. Check it out. Di tempat lain, Anthony, pria yang bercita-cita sebagai juru masak terkenal, di mana saat ini ia memiliki sebuah restoran di tepi pantai. Di sela-sela waktu senggangnya, ia melihat pemandangan yang begitu indah ciptaan Tuhan. Bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, bagus kan? Adem gitu dilihat. Tak sengaja ia melihat sahabatnya Julian. Lalu Julian memperkenalkan wanitanya ke Anthony. Mulai dari yang loreng yang katanya Natsuya, Nastasia. dan yang merah jangan sampai lepas. Karena yang dipikirannya hanya ada wanita saja, ia sampai tak memikirkan kemana ia akan tidur nanti malam. Tapi sebagai sahabat yang baik, Anthony menawari Julian untuk tinggal di rumahnya, tapi tidak untuk wanitanya. Drove taxi. If this girl's a cab. Listen, you could stay with me on my couch, alright? You help me with the restaurant, it'll be fun. Lantas Julian diminta mencicipi makanan buatannya, dan ketika ditanya apakah kau menyukainya, Yeah, you want me to be straight up? mungkin kalian belum bisa bayangin gimana rasanya ya. Nih, tak kasih tahu. Please. Anthony, я сам си стомах ми е. I know. Karyawannya sendiri aja males makan loh. Udah kebayang kan rasanya gimana? Akibat menahan mualnya, Julian pergi ke toilet. Tak lama Cat datang untuk meminjam telepon. Julian yang melihatnya langsung jatuh hati, begitu juga Anthony. Akan tetapi karena terlalu fokus dengan pikiran joroknya, mereka tak menyadari bahwa barang-barang mereka telah diambil. Excuse me, miss. Could you please steal someone else's car? I just want my phone. Come on, I'm over that phone. Come on, I got numbers. Akibat mobilnya diambil, mereka harus jalan kaki untuk pulang ke rumah Anthony. Di situ juga terbesit pikiran Julian mengajak Anthony untuk bekerja sama membuat agen detektif karena ia terinspirasi seorang detektif yang sukses ketika ia menonton televisi. Anthony yang orangnya realistis memang gak ada bakat jadi detektif, bakatnya tuh memasak. Kekeh menolak Julian karena di sisi lain juga mereka tidak memiliki modal untuk membangun agen detektif. Come on, dude. Maybe 10, 20 grand. Just 20. What are you trading? I don't have any money. Listen, we need an office. You need experience. Equipment, all kinds of capital. Tidak putus asa begitu saja, Julian terus-menerus merayu Anthony ketika berada di rumahnya, sampai akhirnya Anthony menyetujuinya. We gonna do that? I'm with. Yes, we can. We'll try. Yes, we can. Come on, you feel me? Besoknya mereka melihat bangunan yang akan menjadi kantor mereka, yang dimana ternyata bekas tempat syuting film dewasa. Sambil meyakinkan Anthony lagi bahwa jika ingin sukses mulailah dari sesuatu yang kecil. Merasa sudah cocok dengan tempat dan harga Anthony yang ditumbalkan untuk membayar sewa, Julian hanya modal muka. Hey, come on, bam. Yes, come on. You ready to wait tables? We'll take it. Good guys. Yes. Berpindah ke Cat yang menghubungi Daniel untuk memintanya menghentikan anak buahnya yang terus mengejarnya, atau Cat akan menyebarkan harddisk yang berisikan rekaman kekejaman orang-orang kuat dan pastinya mereka semua akan hancur setelahnya. Jadi masalahnya apa? Ketika Bill membunuh salah satu pelacur dan tidak ingin ada saksi, keamanan diperintahkan untuk membunuh semua saksi yang ada. Beruntungnya Cat berhasil lolos dengan membawa harddisk yang berisikan bukti rekaman pembunuhan Bill. If you don't call off your dogs, that movie your boss will be the most watched video on YouTube. I have your hard drive, okay? Lalu Daniel menyewa orang untuk mengambil harddisk tersebut dan wanita bernama Helen diperintahkan untuk mengambilnya karena sebelumnya berpengalaman di militer, pastinya ia bisa diandalkan dan bukan kaleng-kaleng. Left the rustic rural homeland of Andorra looking for work. Her name is Catalina Rona. Also answers to Cat. What's on the hard drive, Daniel? The hard drive has a level 5 encryption. She won't be able to get anything out of it. Langsung saja Helen menuju ke Andorra, tempat tinggal keluarganya Cat.
Namun apa yang didapati Helen di sana, ayahnya justru sama sekali tidak peduli lagi ke Cat sebab ia tidak pernah mencicipi uang hasil pekerjaan Cat. She fought and made big money, but known for power. You're not worried about your daughter? What to worry? I never see her, and she never gives me a dime. Helen memberikan kartu namanya untuk berjaga-jaga jika ada informasi. Sampai akhirnya Helen mendapat informasi mengenai anaknya Cat ketika kakaknya Cat sendiri yang mengatakan meskipun dengan sedikit bumbu emosi. Kembali lagi kedua detektif tampan, di mana Anthony menunjukkan berita di surat kabar tentang seorang wanita yang dicari ayahnya karena telah lama menghilang. Menyadari wanita yang dicari adalah Cat, mereka begitu bersemangat menyelesaikan kasus pertama mereka. Father's looking for his missing daughter. What the hell does that say? Is that the girl from the restaurant? That's our girl. Berbanding terbalik dengan Julian yang senantiasa ngelawak, Oh, MC Dr. Seuss kicking rhymes. Anthony lebih dewasa dalam menyelesaikan masalahnya. Terbukti dengan panjangnya pikirannya karena tidak mungkin seorang wanita yang dicari ayahnya bisa masuk berita utama. Pasti ada oknum yang menginginkannya dengan tujuan lain. I'm just saying, something is not right here. First of all, she's not the kind of girl who comes home for supper. Second of all, since when does shit like this make the headlines? Kini Helen menuju Luxembourg untuk mencari informasi di mana keberadaan Cat dari bosnya Ryder. Mungkin kalau cewek dipanggil mami ini orang. Tapi Ryder sendiri saja justru tidak mengetahui di mana para wanitanya yang tiba-tiba menghilang. Diambang kerugian yang begitu banyak, dengan bodohnya si Ryder ini menawari Helen untuk bekerja dengannya sebagai pekerja seks yang alhasil setelah anak buahnya menjadi korban, bosnya juga harus merasakan apa yang dirasakan anak buahnya akibat telah berani bermain-main dengan seorang Helen. You can sit down now. You got to trust me. Well, that's one option. No, lady. Okay. I'll tell you all I know. Julian dan Anthony telah tiba di rumah keluarganya Cat dan meyakinkan bahwa mereka adalah detektif yang profesional dalam menyelesaikan kasus. Apalagi ini hanya kasus orang hilang. Kacang je. Si bapak yang tidak merasa membuat laporan orang hilang meminta mereka untuk pergi. Namun kakaknya Cat bersedia untuk memberi mereka alamat klien favorit Cat asal ia dibayar untuk itu. Yang mereka tidak sadari bahwa ada orang yang memantau mereka dari kejauhan. That you would actually pay us Here you versus that we don't. What are you doing? Paying the man. You have a car? We have two young men. Daniel diberikan informasi oleh Bob rekannya bahwa ponsel yang digunakan Cat untuk menghubunginya adalah milik Julian dan mobil yang digunakannya milik Anthony yang merupakan warga Amerika yang menjadi detektif swasta. Sesampainya di alamat yang dituju, kliennya Cat mengatakan bahwa Cat bekerja di bawah asuhan Coach Ryder. Tak mau buang-buang waktu, mereka langsung menuju ke alamat yang diberikan. Setibanya di sana tempatnya begitu gelap, terpaksa mereka masuk begitu saja. Dan yang ditemukan kondisi Ryder tidak baik-baik saja. Mereka diminta Ryder untuk mengecek kamera pengawas yang ada. You want to see what she looks like? That blinking light. Shit. Security cam. Mereka begitu tidak percaya jika yang melakukannya adalah seorang wanita. Namun mereka mendapatkan informasi keberadaan putranya Cat yang diasuh Grusenka di Italia dari Ryder yang mengaku ke Helen setelah tubuhnya dicincang. Mereka mencari nama Grusenka di ponsel Ryder dan menghubunginya. Grushenka. No, Grushenka's here. Look for Agrafina. You need to get out right now. Someone is coming to kill you and the baby. Что? Прекратите кричать. Namun Grusenka tidak mengerti bahasa Anthony karena ia menggunakan bahasa Rusia. Dan Julian yang akan menanganinya karena ia sempat punya mantan wanita Rusia. Dan yang dikatakan Anthony benar-benar terjadi. Helen sampai di sana sambil menggendong putranya Cat yang masih bayi. Lalu meminta Grusenka mengatakan di mana Cat berada. Это морфий. Это достаточно. Cat, тебе Грушенька. Я не знаю, где он. Singkatnya mereka harus menaiki sebuah perahu untuk sampai di rumah Grusenka dan tak sengaja berpapasan dengan Helen. Lalu Helen mendapatkan telepon dari ayahnya Cat untuk diminta datang. Sementara mereka sampai di rumah Grusenka namun menemukannya dengan keadaan yang mengenaskan. Ketika diminta berbicara, Grusenka hanya mengatakan splendid. Bingung karena terlalu bodoh dengan pelajaran matematika, tapi beruntungnya masih memiliki sahabat yang cerdas. Kini mereka mengetahui keberadaan Cat di Hotel Splendid di Budva. She said something like splendid before.
Ayahnya Cat memberitahu Helen bahwa sempat ada 2 detektif datang mencari Cat, bahkan memberikan kartu namanya. Ketika meminta bayaran untuk informasi tersebut, tiba-tiba sesampainya di Hotel Splendid, mereka tetap saja tidak menemukan keberadaan Cat, yang ujung-ujungnya mereka menginap di sana dengan membawa bayinya Cat. Satu persatu nomor dihubungi oleh Julian sampai akhirnya ia berhasil menghubungi Cat. Hi, I'm looking for a cat or Catalina. Mereka sepakat bertemu yang ternyata Cat masih menginap di hotel tersebut. Ketika Cat bertanya apa mau mereka, lantas Anthony menjawab bahwa ayahnya mengkhawatirkannya. Tapi Cat tak mempercayai hal itu karena ayahnya hanya khawatir dengan uangnya Cat saja yang tak kunjung pulang. The thing that piece of shit is worried about is the money I stopped sending after my mom died. Ketika ditanya lagi kenapa putranya bisa bersama mereka, dijelaskan bahwa Grushenka telah tewas, begitu juga Ryder. Anthony yang sadar ini kasus yang besar daripada kekhawatiran seorang ayah pun bersedia membantu Cat. No, I can't right now. I'm waiting for someone. My room is 432. Dan ternyata Helen sudah berada di hotel tersebut menaiki lift dan melihat Anthony bersama Cat turun. Saat pintu lift terbuka, Julian menyambutnya yang menjadikan mereka berdua di lift yang sama. Teringat jelas bahwa orang yang bersamanya seorang pembunuh, lantas Julian meminta tolong. No, she's trying to kill me. No, she's a psychotic killer. I'm telling you, look how tall she is. Dengan terpaksa Julian memberitahu keberadaan Cat sebab ia diancam menggunakan pistol. Sampai akhirnya Helen menemukan barang yang dicarinya selama ini. Ketika Cat hendak dieksekusi untuk menyelesaikan misinya, Julian mengancam balik Helen atas rekamannya terhadap Ryder yang mereka simpan. Di tengah-tengah negosiasinya, tiba-tiba gerombolan orang sirkus datang ke kamar Cat yang entah apa tujuannya. Lantas mereka mencoba melarikan diri dari Helen yang beralih fokusnya ke gerombolan tersebut. Hingga mereka masuk ke sebuah kamar lalu turun ke lantai bawah menggunakan horden selimut yang ada yang dikaitkan ke pagar balkon. Kocaknya adalah tersisa Julian sendiri di atas. Dalam posisi genting, ia menggunakan kasur untuk turun ke bawah. Akibat kerja bagusnya itu, Daniel memuji kinerjanya yang selalu bisa diandalkan. Tapi Helen memiliki sifat yang tidak mau dicampuri urusannya dan bertanya apakah Daniel yang memperkerjakan 2 detektif untuk mencari Cat. There's no one else on the job? Of course not. No. Not until you've told me. Helen yang ingin pergi justru tak sengaja mendengar percakapan Daniel di teleponnya bahwa ia telah digantikan. Penasaran dengan siapa ia diganti, Helen pun bertanya ke Bob, rekannya Daniel. Helen mengancam Bob untuk memberitahunya siapa yang telah menggantikannya. Setelah mendapat informasi yang ia dapatkan, tapi rasa sakit yang digantikan belum hilang dan Bob lah yang menjadi pelampiasan. Malamnya Anthony dan Cat yang masih berada di hotel dikejutkan dengan Julian yang diserang oleh pria misterius yang tiba-tiba masuk ke kamar mereka. Dengan pistolnya yang siap membunuh mereka semua karena dia adalah Sin, orang yang menggantikan Helen. Melihat ada wanita cantik yang menjadi korbannya, Sin tidak mau jika harus melewatkannya, dimana ia akan memberikan mereka sedikit waktu asalkan Cat mau menghisap burungnya. Memiliki 2 detektif tapi tidaklah berguna, hanya melihat saja. Terpaksa Cat mengikuti keinginan pembunuh cabul, tapi tiba-tiba Helen menunjukkan skill menembaknya dengan headshot yang diperoleh mengakibatkan kepala Sin pecah yang membuat Cat takut melihatnya. Lantas Helen menemui mereka semua untuk menawarkan tinggal di rumahnya sementara waktu karena ditakutkan akan ada Sin dan Helen lain yang mengincar mereka semua. Mengapa Helen tiba-tiba membantu mereka? Pertama, Helen tidak suka tugasnya digantikan. Dan yang kedua, Helen sudah tahu bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh Daniel untuk mengambil hard disk yang isinya rekaman kekejaman orang-orang yang kuat. But right now we need to get out of the country. Come along. Sesampainya di rumah Helen, mereka disambut ibunya Helen yang begitu ramah hingga mereka ditawari untuk makan malam bersama. Setelah ibunya Helen pergi melanjutkan tidurnya, Helen menyusun rencana untuk mengambil kembali hard disk itu untuk membongkar kebusukan orang-orang yang kuat. Tapi Cat yang masih kesal karena Helen telah membunuh Grushenka, sahabat baiknya yang tidak salah apa-apa, menodongkan pistol lalu menampar Helen. Tapi Helen meyakinkan Cat jika mereka semua tidak bergerak cepat, mereka semua akan mati. If we don't find it and expose it to the world, then we're all dead. We are the only people who know what's on that hard drive.
di mana rencananya Kate akan menyamar menjadi pasangan seorang pria karena sebelumnya Helen telah menghack daftar tamunya supaya Kate bisa masuk membawa Helen sebagai temannya dan Julian yang berpura-pura sebagai sopir. Ketika berhasil masuk ke pesta, rencananya Julian akan membuat keributan supaya penjaganya teralihkan dan disitulah Helen naik ke atas. Namun di sana masih ada penjaganya yang dengan mudah dilumpuhkan oleh Helen. Lantas Helen masuk ke ruangan Daniel, meminta baik-baik dia untuk menyerahkan harddisknya. Lantaran si Daniel cupu, dia hanya bisa memberikannya tanpa ada perlawanan. Lalu Julian masuk untuk mengambil harddisknya dan bersiap untuk menyebarkannya. Dan ternyata setelah saya sindir tadi, Daniel melakukan perlawanan ketika ia diminta uang sejumlah 17 juta dolar oleh Helen atas pekerjaannya yang lalu. Dan ternyata harddisknya diberikan ke Anthony, tetapi Anthony terciduk oleh penjaga di sana. Namun karena Anthony telah mengambil identitas tim yang bertugas di sana, nyawanya sementara waktu selamat. Di sisi lain, Senat Amerika yaitu Bill sedang melakukan pidato sambutannya. Tapi tiba-tiba Kate muncul di depan wajah Bill dan Jackovich membongkar semua kebusukan mereka di depan semua tamu dengan bukti rekamannya. Panik akan hal tersebut, Bill meminta keamanan untuk menutup semua pintu keluar dan mengumpulkan siapa saja dalam pembongkaran tersebut. Bill mengancam akan meledakkan mereka dengan mudah karena remote-nya ada di tangannya. Yes, I'm all in on this hand. Sugar cube of this shit. I'll take out a tank. Anak buah Bill mengarahkan para tamu di sebuah ruangan. Lagi dan lagi, Bill, orang yang memiliki pangkat di Amerika, bertindak semena-mena karena tidak ingin perbuatannya terbongkar publik. Tapi Jackovich yang peduli dengan keluarganya meminta Bill untuk menghentikannya. Tapi apa yang dilakukan anak buahnya Bill? Mereka membantai Jackovich dan anak buah yang bekerja untuknya. Lantas Bill dibawa anak buahnya untuk cepat-cepat melarikan diri dari sana menuju penerbangan pribadi terdekat. Lalu Bill mencoba meledakkan bomnya dengan remote-nya tetapi tak kunjung-kunjung meledak. Start connecting. Say push send, right? Yes, sir. The code's stuck. Di sisi lain, sebelum Julian mati, ia memohon untuk melakukan How come every time you come around my London, London Bridge wanna go down my London, London, London wanna go down my London, London, London wanna go down my Setelah berhasil membunuh penjaga yang hendak membunuh mereka berkat pancingan Julian, Helen memberikan uang 17 juta dolarnya ke Kate supaya ia mau menjaga ibunya. Kemudian mereka diminta untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Biarkan Helen yang mengurusi anak buahnya Bill yang tersisa. Helen meminta para tamu untuk mundur karena ia ingin meledakkan pintu keluar dengan bom yang ia pegang dan berniat meledakkan bom utamanya bersama Bill. Yeah, here goes. You need him. Shit. She was cool. Killer cool. I was just starting to like her too. Tamat? Gila si Helen, wong gemblung mangan sabun. Berapa orang yang dibantai sama dia? Pesan yang bisa saya sampaikan dari film ini, pangkat bukanlah segalanya tapi akhirat yang utama. Sekian dari saya, jika ada salah kata dan cadel mohon maaf dan terima nasib.